Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmanur Fadila dari kelas 12 IPA 4. Di sini kelompok saya akan menjelaskan ke materi kejadian majemuk. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang lebih dari satu kejadian, jadi bisa lebih dari 2 atau 3 kejadian digabung menjadi satu. Nah, sekarang membahas kejadian majemuk tentang peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Peluang saling lepas disebut jika dua peluang tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan. Sedangkan peluang tidak saling lepas disebut jika dua kejadian dapat terjadi bersamaan. Nah, kalau peluang yang saling lepas itu misalnya seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B. Jadi A dan B terpisah, tidak menyatu. Sedangkan peluang tidak saling lepas itu seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B. Memiliki irisan di sebelah sini dan menyatu. Nah, sekarang membahas rumus peluang saling lepas. Rumus peluang saling lepas itu ada P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kita jawab pertanyaan A. Sebuah dadu dilempar, carilah A. Peluang muncul mata dadu genap atau ganjil. Nah, mata dadu genap dan ganjil ini tidak bisa muncul bersamaan. Jadi pasti bakalan terpisah. Seperti ini. Misalnya ini angka genap itu 2, ini 3. Pasti munculnya 2 dulu baru 3. Nah, kita jawab. Di sini udah ada jawabannya, yaitu P genap atau ganjil sama dengan P genap ditambah P ganjil, seperti rumus yang tadi. Nah, angka genap itu ada 2, 4, 6. Sedangkan angka ganjil itu ada 1, 3, 5. Jadi, angka genap ini ada 3, jadi 3 per 6. 6 ini tuh adalah mata dadu. Mata dadu itu ada 6. Nah, angka ganjil juga ada 3, jadi 3 per 6. 3 per 6 ditambah 3 per 6 sama dengan 6 per 6 atau 1. Jadi hasilnya adalah 1. Sedangkan rumus tidak saling lepas itu P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, jawab pertanyaan B. Peluang muncul mata dadu genap dan prima atau prima. Nah, angka genap dan angka prima itu ada yang sama. Di angka prima itu ada angka 2, di genap juga ada angka 2. Jadi bisa muncul bersamaan. Jadi tidak saling lepas, jadi bisa muncul bersamaan. Kalau kita jawab pertanyaan B tadi itu P genap atau prima seperti rumusnya tadi sama dengan P genap ditambah P prima dikurang P genap dan prima. Nah, angka genap tadi tuh di sini kan ada 2, 4, 6. Itu ada 3. Jadi 3 per 6. 6 masih diambil dari mata dadu. Angka prima itu ada 2, 3, 5. Jadi di sini juga ada 3. Jadi 3 per 6. Nah, angka genap dan prima itu yang sama angka 2. Jadi diambil angka 2. Jadi di sini cuma satu angka, jadi 1 per 6. Jadi 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang 1 per 6 itu sama dengan 5 per 6. Hasilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Abdillah, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian saling bebas. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan peluang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas terjadi jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, begitu pula sebaliknya. Jadi, jika terdapat kejadian saling bebas pada sampel S, maka peluang kejadian A ekuivalen B dapat dirumuskan P dalam kurung A ekuivalen B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. Contohnya,
Jika terdapat 2 buah dadu dengan 6 sisi dan dilemparkan sekali secara bersamaan, jika A adalah kejadian muncul dadu pertama adalah angka 3 dan B adalah kejadian muncul dadu kedua dalam angka 5, apakah dua kejadian tersebut bisa dinamakan dengan kejadian saling bebas? Baiklah, di sini diketahui masing-masing anggota himpunan A dan B. A sama dengan ekvalen dalam kurung 3,1 kurung dalam kurung 3,2, 3,3, 3,4, 3,6, 3,6 tutup kurung sama dengan, maka N dalam kurung A sama dengan 6. Selanjutnya B sama dengan buka kurung dalam kurung 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, maka N dalam kurung B sama dengan 6. Karena 2 dadu dilempar bersamaan, maka NS sama dengan 62 sama dengan 36. Peluang masing-masing himpunan di sini ya. Peluang masing-masing himpunan P dalam kurung B sama dengan N dalam kurung B sama dengan 6/36. Oh, di sini N per N dalam kurung S. Sudah itu selanjutnya di sini 1/6 PB sama dengan N dalam kurung B per N dalam kurung S sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Selanjutnya P A valen B sama dengan N A valen B dalam kurung N dalam kurung S tutup kurung sama dengan 1/36. Untuk mengecek kejadian saling bebas, maka untuk mengecek kejadian saling bebas, maka P dalam kurung A valen B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B. P dalam kurung A valen B sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Karena ini 6 dikali 6 sama dengan 36. Karena berlaku persamaan di atas, maka kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas. Nah, itulah penjelasan mengenai peluang kejadian majemuk yang terbagi menjadi kejadian saling lepas dan saling bebas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.